Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya Wahidun, masih dalam diklat e-learning model-model pembelajaran. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang materi mata diklat model pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Apa saja isi lengkap dari video ini? Mari kita ikuti tayangan berikutnya. Ada beberapa poin bahasan dalam video ini. Yang pertama kita akan membicarakan atau membahas tentang pengertian atau definisi dari project based learning. Yang kedua kita akan membicarakan tentang prinsip-prinsip dari project based learning yang terdiri dari karakteristik dari project based learning, kemudian kelebihan dan kekurangan dari project based learning, dan yang ketiga adalah alternatif solusi dalam mengatasi keterbatasan model pembelajaran project based learning ini. Poin bahasan yang ketiga yaitu tentang sintaks atau langkah-langkah dari model project based learning. Dan yang keempat, kita membicarakan tentang assessment dalam project based learning. Lalu apa yang diharapkan dari tayangan video ini? Setelah selesai mengikuti tayangan video pembelajaran ini, Bapak Ibu peserta diklat diharapkan dapat menjelaskan yang pertama pengertian atau definisi dari project based learning, yang kedua menjelaskan prinsip-prinsip project based learning, dan yang ketiga menjelaskan sintaks dari model project based learning, dan yang keempat assessment dalam project based learning. Dan tujuan akhir dari tayangan ini Bapak Ibu nanti diharapkan mampu menerapkan model pembelajaran berbasis proyek ini dalam pembelajaran. Pengertian project based learning menurut Stoller dalam Istiqomah 2018 dalam bukunya yang berjudul Penilaian dan Pembelajaran Higher Order Thinking Skills. Di sana dinyatakan bahwa project based learning adalah pembelajaran yang menggunakan proyek sebagai media dalam proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sedangkan pendapat lain diberikan oleh Kristanti yang menyatakan bahwa project based learning adalah pembelajaran yang berpusat pada proses, relatif berjangka waktu, berfokus pada masalah, unit pembelajaran bermakna dengan memadukan konsep-konsep dari sejumlah komponen, baik itu pengetahuan, disiplin ilmu, atau lapangan. Sedangkan pendapat yang ketiga dari George Lucas Educational Foundation 2005 menyatakan bahwa project based learning adalah pendekatan pembelajaran yang dinamis, di mana siswa secara aktif mengeksplorasi masalah di dunia nyata, memberikan tantangan, dan memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam. Dari pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa project based learning adalah model pembelajaran yang terpusat pada siswa untuk membangun dan mengaplikasikan konsep dari proyek yang dihasilkan dengan mengeksplorasi dan memecahkan masalah di dunia secara mandiri. Lanjut kepada poin bahasan kedua yaitu prinsip-prinsip dari project based learning. Dalam buku materi pelatihan guru implementasi kurikulum 2013 yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di sana disebutkan bahwa kegiatan belajar aktif dan melibatkan proyek tidak semuanya selalu disebut sebagai project based learning. Beberapa kriteria harus dimiliki untuk dapat menentukan sebuah pembelajaran sebagai bentuk project based learning. 5 kriteria suatu pembelajaran dikatakan sebagai project based learning. Yang pertama adalah sentralitas. Sentralitas di sini bermakna yang pertama bahwa proyek merupakan kurikulum. Pada project based learning, proyek merupakan inti strategi mengajar dan siswa berkutat dan belajar konsep inti materi melalui proyek. Sedangkan yang kedua, keterpusatan yang berarti jika siswa belajar sesuatu di luar kurikulum, maka tidaklah dikategorikan sebagai project based learning. Kemudian kriteria yang kedua, mengarahkan pertanyaan.
Ini mengandung maksud bahwa project based learning difokuskan pada pertanyaan atau problem yang mendorong siswa mempelajari konsep-konsep dan prinsip-prinsip inti atau pokok dari materi pelajaran. Definisi proyek bagi siswa harus dibuat sedemikian rupa agar terjalin hubungan antar aktivitas dan pengetahuan konseptual yang melatarinya. Proyek biasanya dilakukan dengan pengajuan pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa dipastikan jawabannya. Proyek dalam project based learning dapat dirancang secara tematik atau gabungan topik-topik dari 2 atau lebih mata pelajaran. Kriteria yang ketiga adalah penyelidikan konstruktivisme. Proyek melibatkan siswa pada penyelidikan konstruktivisme. Sebuah penyelidikan dapat berupa perancangan proses, pengambilan keputusan, penemuan masalah, pemecahan masalah, penemuan atau proses pengembangan model. Aktivitas inti dari proyek harus melibatkan transformasi dan konstruksi dari pengetahuan pada pihak siswa. Jika aktivitas inti dari proyek tidak merepresentasikan tingkat kesulitan bagi siswa atau dapat dilakukan dengan penerapan informasi atau keterampilan yang siap dipelajari, proyek yang dimaksud adalah tak lebih dari sebuah latihan dan bukan proyek dari project based learning yang dimaksud. Kriteria yang keempat adalah otonomi. Inti proyek bukanlah berpusat pada guru, berupa teks, aturan, atau sudah dalam bentuk paket tugas. Misalkan tugas laboratorium atau buklet pembelajaran bukanlah contoh dari project based learning. Project based learning mengutamakan kemandirian, pilihan, waktu kerja yang tidak bersifat kaku, dan tanggung jawab siswa pada proyek tradisional dan pembelajaran tradisional. Dan yang kelima, project based learning memiliki kriteria realistis. Karakteristik proyek memberikan keotentikan pada siswa. Karakteristik ini boleh jadi meliputi topik, tugas peranan yang dimainkan siswa, konteks di mana kerja proyek dilakukan, produk yang dihasilkan, atau kriteria di mana produk-produk atau unjuk kerja dinilai. Project based learning melibatkan tantangan-tantangan kehidupan nyata, berfokus pada pertanyaan atau masalah otentik, dan pemecahannya berpotensi untuk diterapkan di lapangan yang sesungguhnya. Dari paparan tersebut dapat dirinci bahwa prinsip dari project based learning ini adalah yang pertama, siswa dituntut membuat kerangka kerja atau mendesain proses untuk menentukan solusi atas permasalahan atau tantangan yang diajukan. Yang berikutnya menjadi sebuah proyek yang harus diselesaikan atau dikerjakan oleh siswa. Penyelesaian tugas atau proyek dilakukan secara mandiri, dimulai dari tahap perencanaan, penyusunan, hingga pemaparan produk. Siswa bertanggung jawab penuh terhadap proyek yang akan dikerjakan. Penyelesaian proyek membutuhkan kerjasama dan kolaborasi yang melibatkan peran teman sebaya, guru, orang tua, bahkan masyarakat. Siswa dituntut melakukan refleksi secara berkala terhadap proses penyelesaian proyeknya. Dalam penyelesaian proyek ini akan terasahnya kemampuan berpikir kreatif siswa dan terciptanya situasi kelas yang toleran terhadap gagasan-gagasan terkait proyek yang dikerjakan. Hasil atau produk yang diselesaikan dinilai secara kualitatif oleh guru dan teman sebaya. Baiklah, sekarang kita membahas tentang keunggulan dan keterbatasan dari model pembelajaran project based learning. Masih dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2014 dalam materi pelatihan guru implementasi kurikulum 2013, di sana dinyatakan beberapa kelebihan penggunaan dari project based learning, di antaranya yang pertama adalah increase motivation. Jadi project based learning mampu meningkatkan motivasi siswa untuk belajar dan mendorong mereka untuk melakukan pekerjaan penting. Siswa tekun bekerja dan berusaha keras untuk belajar lebih mendalam
dan mencari jawaban atas keingintahuan dan dalam menyelesaikan proyek. Yang kedua, project-based learning increase problem solving ability. Lingkungan belajar project-based learning membuat siswa menjadi lebih aktif memecahkan masalah-masalah yang kompleks. Siswa mempunyai pilihan untuk menyelidiki topik-topik yang berkaitan dengan masalah dunia nyata, saling bertukar pendapat antara kelompok yang membahas topik yang berbeda, mempresentasikan proyek atau hasil diskusi mereka. Hal tersebut juga mengembangkan keterampilan tingkat tinggi siswa. Yang ketiga, increase kolaboratif. Pentingnya kerja kelompok dalam proyek memerlukan siswa mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan berkomunikasi. Sedangkan yang keempat, improve library research skills. Karena dalam project-based learning mensyaratkan siswa harus mampu secara cepat memperoleh informasi melalui sumber-sumber informasi sehingga dapat meningkatkan keterampilan siswa untuk mencari dan mendapatkan informasi. Yang kelima, increase resource management skills. Memberikan pengalaman kepada siswa dalam mengorganisasi proyek, mengalokasikan waktu, dan mengelola sumber daya seperti alat dan bahan menyelesaikan tugas. Ketika siswa bekerja dalam kelompok, mereka belajar untuk mempelajari keterampilan merencanakan, mengorganisasi, negosiasi, dan membuat kesepakatan tentang tugas yang akan dikerjakan, siapa yang akan bertanggung jawab untuk siapa, dan bagaimana informasi akan dikumpulkan dan disajikan. Yang keenam, memberikan kesempatan belajar bagi siswa untuk berkembang sesuai kondisi dunia nyata. Yang ketujuh, meningkatkan kemampuan berpikir. Laporan dalam project-based learning tidak hanya sekedar berdasar informasi yang dibaca saja, tetapi melibatkan siswa untuk belajar mengembangkan masalah, mencari jawaban dengan mengumpulkan informasi, berkolaborasi, dan menerapkan pengetahuan yang dipahami untuk menyelesaikan permasalahan dunia nyata. Dan yang kedelapan, suasana belajar menjadi menyenangkan. Selain keunggulan atau keuntungan dari project-based learning yang telah dijelaskan sebelumnya, pelaksanaan project-based learning juga memiliki beberapa keterbatasan, yaitu yang pertama, memerlukan banyak waktu untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua, membutuhkan biaya yang cukup banyak. Yang ketiga, banyak guru yang merasa nyaman dengan kelas tradisional, di mana guru memegang peran utama di kelas. Yang keempat, banyaknya peralatan yang harus disediakan. Yang kelima, peserta didik yang memiliki kelemahan dalam percobaan dan pengumpulan informasi akan mengalami kesulitan. Yang keenam, ada kemungkinan peserta didik yang kurang aktif dalam kerja kelompok. Dan yang ketujuh, ketika topik yang diberikan kepada masing-masing kelompok berbeda, dikhawatirkan peserta didik tidak bisa memahami topik secara keseluruhan. Lalu apa alternatif solusi dalam mengatasi kelemahan dari project-based learning? Penerapan project-based learning dalam implementasi kurikulum seringkali menimbulkan banyak keluhan, baik dari siswa, guru, bahkan orang tua. Siswa sering mengeluhkan beratnya beban yang harus dikerjakan, karena hampir semua mata pelajaran memberikan proyek dalam waktu bersamaan. Hal ini tidak hanya melelahkan, tetapi juga menuntut biaya yang banyak. Orang tua juga seringkali memprotes banyaknya biaya yang harus dikeluarkan, sekaligus menyatakan keprihatinannya atas beban anaknya. Tak jarang dijumpai siswa justru malah sakit menjelang penilaian tengah semester atau akhir semester karena kelelahan mengerjakan tugas proyek. Keluhan siswa dan orang tua ini sejalan dengan keluhan guru yang menyatakan bahwa hasil akhir proyek yang dikerjakan oleh siswa kurang maksimal, bahkan terindikasi asal jadi. Mengacu pada Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses, disebutkan bahwa salah satu prinsip pembelajaran kurikulum 2013 adalah dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu.
Keterpaduan ini dapat bermakna terpadu antar kompetensi dasar atau antar mata pelajaran. Prinsip ini melahirkan pemikiran untuk mengembangkan pembelajaran proyek terpadu, yakni memadukan tagihan indikator pencapaian kompetensi beberapa mata pelajaran dalam sebuah proyek. Pembelajaran berbasis proyek ini dapat disebut sebagai proyek multisubjek. Proyek multisubjek berarti proyek yang diberikan pada siswa bukan hanya dari satu mata pelajaran, tetapi gabungan dari beberapa mata pelajaran. Caranya, pada awal semester, beberapa guru duduk bersama untuk menentukan KD dan IPK yang dapat disatukan dalam satu proyek. Baiklah, kita sekarang masuk pada pembahasan tentang sintaks atau langkah-langkah pembelajaran project-based learning. Sintaks atau langkah-langkah model pembelajaran project-based learning adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuka pelajaran dengan suatu pertanyaan mendasar. Pembelajaran dimulai dengan sebuah pertanyaan esensial yang dapat memberi penugasan pada siswa untuk melakukan suatu aktivitas. Topik yang diambil hendaknya sesuai dengan realita dunia nyata dan dimulai dengan sebuah investigasi mendalam. Pertanyaan yang disusun hendaknya tidak mudah untuk dijawab dan dapat mengarahkan siswa untuk membuat proyek. Pertanyaan seperti itu pada umumnya bersifat terbuka atau divergen, provokatif, menantang, membutuhkan keterampilan berpikir tingkat tinggi, dan berkaitan dengan kehidupan nyata. Guru berusaha agar topik yang diangkat relevan untuk para siswa. Langkah yang kedua yaitu mendesain perencanaan proyek. Perencanaan dilakukan secara kolaboratif antara guru dan siswa. Dengan demikian, siswa diharapkan merasa memiliki atas proyek tersebut. Perencanaan berisi tentang aturan main, pemilihan kegiatan yang dapat mendukung dalam menjawab pertanyaan penting, dengan cara mengintegrasikan berbagai materi atau subjek yang mendukung, serta menginformasikan alat dan bahan yang dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan proyek. Langkah yang ketiga yaitu menyusun jadwal aktivitas. Guru dan siswa secara kolaboratif menyusun jadwal aktivitas dalam menyelesaikan proyek. Waktu penyelesaian proyek harus jelas, dan siswa diberi arahan untuk mengelola waktu yang ada. Aktivitas pada tahap ini antara lain yang pertama membuat jadwal untuk menyelesaikan proyek, yang kedua menentukan waktu akhir penyelesaian proyek, yang ketiga membawa siswa agar merencanakan cara yang baru, yang keempat membimbing siswa ketika mereka membuat cara yang tidak berhubungan dengan proyek, dan yang kelima meminta siswa untuk membuat penjelasan atau alasan tentang cara pemilihan waktu. Jadwal yang telah disepakati harus disetujui bersama agar guru dapat melakukan monitoring kemajuan belajar dan pengerjaan proyek di luar kelas. Biarkan siswa mencoba menggali sesuatu yang baru, akan tetapi guru juga harus tetap mengingatkan apabila aktivitas siswa melenceng dari tujuan proyek. Ketika pembelajaran dilakukan saat jam sekolah, siswa tinggal mempresentasikan hasil proyeknya di kelas. Yang keempat, memonitoring keaktifan siswa dan kemajuan atau perkembangan proyeknya. Guru bertanggung jawab untuk melakukan monitor terhadap aktivitas siswa selama menyelesaikan proyek. Monitoring dilakukan dengan cara memfasilitasi siswa pada setiap proses. Dengan kata lain, guru berperan sebagai mentor bagi aktivitas siswa. Guru mengajarkan kepada siswa bagaimana bekerja dalam sebuah kelompok. Setiap siswa dapat memilih perannya masing-masing dengan tidak mengesampingkan kepentingan kelompok. Agar memudahkan proses monitoring, dapat dibuat sebuah rubrik yang dapat merekam keseluruhan kegiatan yang penting. Langkah yang kelima adalah penilaian terhadap produk yang dihasilkan. Penilaian dilakukan untuk membantu guru dalam mengukur ketercapaian standar kompetensi, berperan dalam mengevaluasi kemajuan masing-masing siswa, memberi umpan balik tentang tingkat pemahaman yang sudah dicapai oleh siswa, membantu guru dalam menyusun strategi pembelajaran berikutnya. Penilaian produk dilakukan saat masing-masing kelompok mempresentasikan produknya di depan kelompok lain secara bergantian. Langkah yang keenam atau terakhir adalah evaluasi pengalaman belajar. Pada proses pembelajaran, guru dan siswa melakukan refleksi terhadap aktivitas
dan hasil proyek yang sudah dijalankan. Proses refleksi dilakukan baik secara individu maupun kelompok. Pada tahap ini, siswa diminta untuk mengungkapkan perasaan dan pengalamannya selama menyelesaikan proyek. Guru dan siswa mengembangkan diskusi dalam rangka memperbaiki kinerja selama proses pembelajaran, sehingga pada akhirnya ditemukan suatu temuan baru untuk menjawab permasalahan yang diajukan pada tahap pertama pembelajaran. Baiklah, kita masuk pada topik bahasan yang terakhir, yaitu tentang assessment dalam project-based learning. Dalam pembahasan tentang assessment ini, kita akan berbicara pertama tentang aspek penilaian, yang kedua pertimbangan, yang ketiga sumber data, dan yang keempat tahapan dalam pengembangan. Kita mulai dari bahasan yang pertama tentang aspek penilaian. Penilaian pembelajaran berbasis proyek harus dilakukan secara menyeluruh, baik terhadap sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diperoleh siswa selama pembelajaran. Penilaian proyek merupakan kegiatan penilaian terhadap satu tugas yang harus diselesaikan dalam periode atau waktu tertentu. Tugas tersebut berupa investigasi sejak dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan, dan penyajian data. Penilaian proyek dapat digunakan untuk mengetahui pemahaman, kemampuan mengaplikasikan, kemampuan penyelidikan, dan kemampuan menginformasikan siswa pada mata pelajaran tertentu secara jelas. Kemdikbud 2014 memberikan beberapa hal terkait dengan pertimbangan dalam penilaian proyek, yaitu yang pertama, kemampuan pengelolaan. Kemampuan pengelolaan yaitu kemampuan siswa dalam memilih topik, mencari informasi, dan mengelola waktu pengumpulan data serta penulisan laporan. Yang kedua, relevansi, yaitu kesesuaian dengan mata pelajaran dengan mempertimbangkan tahap pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam pembelajaran. Dan yang ketiga, yaitu pertimbangan keaslian. Proyek yang dilakukan siswa harus merupakan hasil karyanya, dengan mempertimbangkan kontribusi guru berupa petunjuk dan dukungan terhadap proyek siswa. Penilaian proyek dilakukan mulai dari perencanaan, proses pengerjaan, sampai hasil akhir proyek. Untuk itu, guru perlu menetapkan hal-hal atau tahapan yang perlu dinilai, seperti penyusunan desain, pengumpulan data, analisis data, dan penyiapan laporan tertulis. Laporan tugas atau hasil penelitian juga dapat disajikan dalam bentuk poster atau bentuk-bentuk yang lain. Pelaksanaan penilaian dapat menggunakan alat atau instrumen penilaian berupa daftar cek ataupun skala penilaian. Sumber-sumber data pada penilaian tersebut meliputi beberapa. Yang pertama adalah self-assessment atau penilaian diri, yang kedua peer assessment atau penilaian antar teman, dan yang ketiga juga bisa menggunakan rubrik penilaian. Penilaian produk adalah penilaian terhadap proses pembuatan dan kualitas suatu produk. Penilaian produk meliputi penilaian kemampuan siswa membuat produk-produk teknologi dan seni, seperti makanan, pakaian, hasil karya seni, seperti patung, lukisan, atau gambar, barang-barang terbuat dari kayu, keramik, plastik, dan logam, atau benda-benda yang lain. Kemudian yang keempat, kita akan bicara tentang tahapan dalam pengembangan. Jadi dalam pengembangan produk meliputi 3 tahap, dan setiap tahap perlu diadakan penilaian. Yang pertama yaitu tahap persiapan. Tahap persiapan meliputi penilaian kemampuan siswa dalam merencanakan, menggali, dan mengembangkan gagasan dan mendesain produk. Yang kedua, tahap pembuatan produk atau proses meliputi penilaian kemampuan siswa dalam menyeleksi dan menggunakan bahan, alat, dan teknik. Sedangkan yang ketiga, tahap penilaian produk meliputi penilaian produk yang dihasilkan siswa sesuai kriteria yang ditetapkan. Demikianlah bahasan kita tentang model pembelajaran berbasis proyek.
Demikianlah paparan singkat tentang materi mata diklat model pembelajaran berbasis proyek. Semoga bermanfaat, dan jika masih ada hal yang harus didiskusikan, kita akan bertemu lagi dalam sesi chat dan diskusi pada diklat e-learning model-model pembelajaran. Terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.